Mbak, sedekahnya mbak. Maaf bu, jangan dekat-dekat. Loh, dia kan mamaku. Lihat ini, anaknya teman-temanku. Mereka udah jadi kebanggaan negara. Juara futsal nasional, masuk TV, masuk koran. Sedangkan anak kamu bisa apa? Pak, tapi kan Raya perempuan. Itulah kenapa papa nggak suka punya anak perempuan. Gak ada yang bisa dibanggain. Loh, punya Raya mana? Cuci piring dulu lah kalau mau makan. Jadi anak perempuan tuh berguna dikit kek. Kalau kamu anak laki-laki, baru boleh kamu ongkang-ongkang kaki di rumah. Papa kenapa sih mandang remeh banget anak perempuan? Melawan kamu Raya. Kalau kamu nggak suka aturan papa, pergi kamu dari rumah. Tapi Pak, Pergi kamu dari rumah. Memang sejak awal, anak perempuan itu nggak ada gunanya. Papa kenapa sih jahat sama Raya? Cuma karena Raya anak perempuan. Anak perempuan itu kalau udah gede, nggak akan bisa ngasilin duit. Paling cuma masak di dapur. Ya udah, sekarang pergi kamu dari rumah ini. Mama kenapa nggak belain Raya? Kamu, kalau masih mau aku nafkain, masuk. Semenjak kejadian itu, aku berhasil sukses di luar dengan caraku sendiri. Tapi aku gak nyangka kalau Mama... Maaf ya bu, pengemis dilarang mangkal di daerah ini. Nanti bos saya marah. Oh gitu ya. Tapi saya lapar. Bosnya Neng juga kelihatannya kayak orang baik. Ini makan. Wah, makasih banyak ya bu. Buruan. Baik bu. Mah, tadi mama sama siapa? Kayaknya bos perusahaan di sini baik banget. Alhamdulillah kita bisa makan setelah kita puasa seminggu. Ada apa ya bu? Ini kamu kasih ke mereka. Terus kamu selidiki latar belakang mereka. Biarkan meeting kali ini saya pergi sendiri. Baik bu. Maaf Mah, Pak. Raya masih belum bisa maafin kalian. Tapi setidaknya Raya senang karena tahu Mama sehat. Kok kayak kenal ya? Gak sopan. Kamu contohnya di kamu. Anggun. Pantes aja gak ada yang mau sama dia. Beda sama aku. Cowok aja pengusaha. Siapa juga yang butuh cowok pengusaha? Orang aku udah jadi pengusaha. Cuciin mobil saya. Aku sengaja gak ngasih tahu keluargaku soal itu karena mereka matre. Sayang. Sayang? Kenalin kak, ini Topan. Pacar aku yang pengusaha. Loh, dia kan OB di kantorku. Jam itu? Kok mirip sama jam tanganku yang hilang? Wah, perasaan tadi di sini. Loh, ini kan sepatu yang aku minta. Yang harganya 15 juta itu kan? 15 juta? Waktu itu kan dia pernah minjem 15 juta ke aku. Tolongin saya bos. Mama saya harus operasi. Nih, 15 juta. Semoga mama kamu cepat sembuh ya. Ih, kakak apaan sih? Nggak salah lagi. Dia bahkan nyuri sampoku. Rambut bos wangi banget. Pakai sampo apaan? Oh, aku pakai sampo Miss Daisy. Sampo yang lagi viral itu loh. Dulu rambut aku ketombean dan gampang rontok. Untungnya aku direkomendasiin temanku pakai Miss Daisy. Teksturnya clear banget karena tanpa sulfat dan gak memicu iritasi. Sampo ini ada citric acid-nya yang bisa ngilangin ketombe dan ada niacinamide-nya yang bisa ngilangin rontok. Rambutku juga gak akan kering karena ada ceramide-nya. Lihat deh hasilnya, rambut aku udah gak rontok dan gak gampang ketombean lagi. Wanginya mirip banget sama Jo Melon Peony and Blush Sweet. Udah gitu wanginya bahkan sampai seharian. Kakak pasti iri kan sama aku? Lihat, mobilnya aja Lamborghini. Itu kan kunci mobilku. Lihat aja kamu. COD iPhone bu, 15 juta.
Cewek itu apa ya? Oh, nggak mau bayar ya? Saya viralin ibu. Anu, ini maksudnya? Bayar 15 juta sekarang. Iya ini. Anak-anak, ada yang tahu nggak cewek itu apa? Mama habis belanja online iPhone baru. Itu kan 15 juta, mah. Enggak, emang nggak beli apa-apa. Tadi tuh ada kurir, terus kalung. Ya, itu mama kena tipu. Gini nih, orang kaya tapi naif. Ya bakal ditipu lah. Pakai aku, Bentar, kalungnya kayak ngomong ke aku. pakai aku sekarang. Kalau mama sebodoh ini, gampang nih buat dibunuh untuk cari warisan. Bentar, aku dengar suara hati anakku. Hari ini Mama bakal kami bunuh. Ayah mah, sarapan. Mama ngantuk. Sialan. Pastiin mama makan. Harga racun mahal. Apa anak aku sebegitu haus warisan? Sampai mau ngebunuh aku. Mama, makan dulu yuk. Makasih. Mampus, makan tuh racun. Mama nggak lapar. Loh, kok gitu sih? Mama pengen deh ngulang masa muda pas kamu masih kecil. Selamat masuk. Ma, aku udah makan. Ini giliran Mama. Ayo dong. Kalau gini harus pakai cara kasar. Ya Allah, kayak bakal ngapain? COD 20 juta. Kamu kan kurir yang tadi. Bawa apa kamu? Mereka bakal lakuin rencana B untuk bunuh kamu. Berarti kamu harus punya rencana B juga untuk bertahan hidup. Dan rencana B kamu ada di paket ini. Kamu nggak nipu aku kan? Aku bukan penipu. Aku bahkan dengan sadar ngasih kamu kalung ajaib. Kamu ngomong sama saya pakai suara hati. Mau beli paket ini dan selamat atau nolak dan tamat? Raya jelek, gue sumpahin mandul. Saya jelek, aku sumpahin mandul. Kok kamu dengar suara hati aku? Halah, gue nggak percaya. Halah, gue gak percaya. Udah gue bilang, kalung ini ajaib. Tadi gue ngebuang buah ke laut, terus... Hai, aku Dewi Penunggu Laut. Makasih ya sesajen buahnya. Sebagai ucapan terima kasih, aku ada kalung ajaib buat kamu. Sorry, kamu siapa ya? Kalung ini berfungsi untuk dengerin suara hati orang lain. Ih, nggak dijawab. Kamu siapa? Namaku... Namanya... Dewi Ponyo. Dewi Ponyo. Jelek banget. Pasti tampangnya burik. Kok adikku jalannya gitu? Dek, bukannya kamu pulang kuliah jam 7 malam? Kak Raya udah balik. Aku lagi gak enak badan. Oh alah. Untung kakak percaya. Percaya, ada yang dia sembunyiin. Dek, coba jalan ke sini. Kok cara jalan kamu aneh? Perasaan kakak aja. Ya Allah, jangan sampai istriku tahu. Kok ada suara hati suamiku? Dia kan lagi dinas di luar kota. Semoga Rai nggak noleh ke balik sofa. Sialan, adik kandung sama suamiku selingkuh. Kak, aku ke kamar dulu ya. Tunggu, kakak ada kabar buruk. Suami kakak meninggal karena kecelakaan. Ngomong apa kakak? Orang barusan aja aku mesra-mesraan sama suaminya. Terus ada kabar buruk yang kedua. Tadi, teman kakak disamperin arwah suami kakak. Arwah? Kalau nanti dia kesini, kamu jangan panik ya. Kamu panggil aja Pak Ustadz, atau kamu bacain ayat kursi. Oke. Ya udah, kakak cabut dulu ya ke pengajian. Jangan dekat. Aku tahu kamu syaitan. Saya dengerin dulu, aku masih hidup. Allah, la ilah. Hai, makasih ya sesajen buahnya lagi. Berkat kalung ajaib, aku bisa membongkar perselingkuhan antara suami dan adikku.
Tapi aku mau alat ajaib lain, biar balas dendamnya lebih seru. Pakai cincin ini, cincin penukar tubuh. Kok ada kalung di pohon? Aku kalung ajaib untuk mendengarkan suara hati orang lain. Karena pemilik terdahulu mati, maka aku mencari pemilik baru. Penglihatan apa barusan? Apa benar ini kalung ajaib? Cobain ah. Anakku, mama pulang. Waduh, kamu udah pulang jam segini? Ini suara hati anakku. Mama udah pulang. Welcome home, Mama. Gimana nih kalau rahasiaku di kamar kebongkar? Rahasia di kamar? Apa dia bawa cowok? Setauku, anakku adalah gadis yang polos. Papa jadi dinas minggu. Jadi dong nak, kan demi cuan. Oh ya, selama papa dinas dan mama di kantor, kamu gak boleh nakal. Ingat, jangan bawa cowok kamar. Apaan sih, Pak? Anak kita itu gadis polos. Ngapain juga ade bawa cowok ke kamar? Cowok juga nggak ngerti permainan cewek. Mending ade bawa cewek ke kamar. Bukan gitu. Maksudnya, kamu sama cowok di kamar itu. Udah nggak usah dijelasin, Pak. Dia itu masih polos. Jadi dia cuma pura-pura polos. Kok mama ngeliatin aku gitu? Jangan-jangan tahu semuanya. Selama mama tinggal, pasti kamar kamu berantakan. Mama bersihin ya. Gawat, mama mau ke kamar. Papa, kok di kamar adek? Bukannya papa dinas seminggu? Mah, ade bisa jelasin? Diam kamu, anak nakal. Keluar. Papa mau ngomong penting sama mama. Jangan-jangan papa. Papa bohong, Ma. Sebenarnya papa cuma dinas 3 hari. Jadi tadi papa pulang, ngedap-ngedap diam-diam, masuk lewat jendela kamar anak kita. Lewat jendela. Iya, Ma. Mana tahu papa mergokin si Adi bawa cowok. Mama kan tahu sendiri, anak zaman sekarang tuh nakal. Syukurlah, ternyata aku cuma sehuzon. Nice, dari ekspresinya kelihatannya dia percaya. Loh, percaya apa? Lama amat sih. Bumil. Aku capek-capek bangun pagi buat masak sahur. Taunya Kakak mens? tahu gini kan mereka nggak bangun pagi. Makanya aku nggak puasa. Maaf mbak, motor saya mogok. Alasan, kalau kamu nggak nyampe 5 menit, aku kasih bintang 1. Nggak dibayar juga nggak apa-apa mbak. Please, yang penting jangan kasih saya bintang 1. Ternyata yang nganter Bumil. Jadi nggak enak udah kumarahin. Sayang, transfer 5 juta dong buat beli oleh-oleh. Iya sayang. Lagi hamil kok kerja sih mbak? Soalnya suami saya lagi naik haji. Naik haji? Nanti aku bakal beli banyak oleh-oleh. Jadi kamu transfer ya, nanti aku balikin. Karena banyak yang pesen oleh-oleh, makanya aku terpaksa narik buat transfer ke suamiku. Bentar dulu, ini kan masih Ramadan, bukannya naik haji bulan Zulhijjah. Ini mbak uangnya, maaf ya tadi saya marah-marah. Uangnya kegedean, mana aku nggak ada kembalian lagi. Cie, nggak puasa. Kenalin, pacarku. Jadi ini calon kakak iparku. Cantik juga. Ganjen banget sih. Dia ini pengusaha pemilik PT Durian Runtuh. Lah, PT Durian Runtuh mah tempatku kerja. Perasaan pemiliknya cewek bukan cowok. Lihat, aku aja baru dibeliin tas baru. Harganya 5 juta loh. Siapa? Kamu? Maaf mbak, kembaliannya. Padahal saya bilang nggak usah. Ya ampun, saya dikasih pot sama suami saya. Lihat deh mbak. Dia kan? Dari awal aku udah curiga pas dia bilang suaminya lagi naik haji. Ikut aku, ada yang harus kamu lihat.